Boleh. Ini di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman sya'ni. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan bi ridwani hadiyan ila ihsani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ikhwatal iman, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala wa baraka fikum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat, hidayah, karunia, rahmat dan taufik yang memudahkan kita semua untuk bisa bersua di kesempatan yang berbahagia ini untuk kita kembali bermajelis bertolakul ilmi bertolakul fitin. Salam salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan tertinggi kita semua, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya ke akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, di kesempatan yang baik ini, yang singkat ini, kita akan sedikit mengkaji tentang prinsip-prinsip petunjuk kaidah nabawiyah yang sangat berharga untuk dijadikan pijakan dalam membina rumah tangga. Membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, di mana rumah tangga ini menjadi sasaran empuk bagi para bala tentara iblis. Ya, dalam hadis Imam Muslim, Nabi yang mulia SAW menyebutkan bahwa ketika iblis meletakkan singgasananya itu di atas lautan, maka iblis ini dia mengerahkan seluruh bala tentaranya untuk merusak, menggoda, menyesatkan manusia ke segala penjuru dunia. Dan mereka, para bala tentara iblis ini, berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan yang terdekat dengan iblis. Dengan cara apa? Dengan cara mereka berhasil untuk menyesatkan manusia. Maka kalau dianggap penyesatannya itu besar, maka dia akan semakin mendekat kepada iblis. Maka datanglah salah satu bala tentara kepada iblis menghadap. Dia mengatakan bahwa dia telah melakukan ini itu yang kemudian merusak pribadi seorang. Ya. Ketika orang tersebut bisa merusak individu dengan dosa dan maksiat, misalkan dia terjatuh dalam dosa, dalam maksiat, maka dianggap oleh iblis itu belum melakukan apa-apa kalau kerusakannya hanya pada sifatnya tingkat individu. Seperti orang misalkan dia mencuri, berzina, minum khamr, ini kan kerusakannya dipandang itu hanya untuk individu, meskipun ada dampaknya, tapi dianggap itu dosa individu. Tapi begitu bala tentara yang lain melaporkan, dia mengatakan, tidaklah aku tinggalkan seseorang itu kecuali aku cerai-beraikan dia antara dia dengan pasangannya. Merusak hubungan antara dia dengan pasangannya, merusak hubungan dia dengan anaknya misalnya.
Baru kemudian iblis mengatakan, silakan kamu mendekat, sebaik-baik prajurit itu engkau. Di sini Allah menyebutkan bahwa rumah tangga, kehidupan suami istri itu sasaran empuk ya dari bala tentara iblis, akan dirusak ya, akan kemudian dijadikan hiruk pikuk, nggak bisa untuk tentram adem ayem, maka akan dibuat masalah demi masalah. Bisa jadi hubungan suami istri baik, tapi tidak baik antara orang tua dengan anak, atau antara saudara kakak dengan adik. Terus dibuat demikian, karena kerusakan dalam sebuah rumah itu berdampak pada kerusakan pada sebuah negeri. Oleh karenanya, kita memiliki hajat untuk mengetahui tentang prinsip-prinsip hidayah, petunjuk, arahan dari Nabi yang mulia SAW di dalam kita apa? Membina rumah tangga. Maka insya Allah ta'ala kita akan sebutkan beberapa hadis. Kita selesai jam berapa? Jam 9. Mudah-mudahan beberapa hadis kita bisa kulik, kita pelajari bersama apa yang Nabi isyaratkan, bahwa hadis itu menjadi pijakan dasar bagi kita dalam membina rumah tangga, terutama bagi para suami ya, yang kemudian dia disempurnakan dengan kehadiran istri. Maka suami istri ini dua-duanya harus berkomitmen dalam membina rumah tangga. Segala bentuk pernikahan yang tujuannya bukan untuk membina rumah tangga, maka pernikahan itu tidak sah. Maka seorang menikah bukan sekedar melepas status yang tadinya bujangan jadi apa istilahnya, lawannya bujangan. Nah, kalau pasalnya kan muhsan jadi muhsan gitu ya. Azad bujangan jadi muhsan, dia menikah. Bukan sekedar melepas status perjaka, perawan, kemudian dia menjadi menikah gitu. Tidak hanya itu. Tapi tujuan terpenting dalam pernikahan itu adalah membina rumah tangga. Tentunya ini tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Karenanya kita membutuhkan panduan dari Al-Quran dan Sunnah, panduan agama. Hadirin yang masih dirahmati Allah, di kesempatan yang baik ini kita akan mengulik beberapa hadis Nabi SAW yang secara tegas mengisyaratkan ya, tentang pijakan-pijakan dasar dalam membina rumah tangga. Yang pertama, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi yang mulia SAW beliau mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Kalimat ahl di sini itu lebih banyak diterjemahkan kepada istrinya. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana, dan aku ini adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluarga. Hadis yang mulia ini adalah kaidah emas dalam membangun rumah tangga, terutama bagi para suami. Karena Nabi mengucapkan ini kepada para lelaki, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian di sisi Allah Ta'ala yang paling baik kepada keluarganya, itu kepada istrinya. Kalau dia baik kepada istrinya, otomatis kepada anak-anaknya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini itu secara tidak langsung mengubah standar penilaian manusia. Apa sih standar penilaian manusia? Banyak orang menganggap orang itu baik lantaran dikenal dia ramah di luar rumah. Betul? Dermawan di kalangan masyarakat. Atau dia pandai berbicara di atas mimbar. Oh, orang ini baik.
Penilaiannya apa? Standar penilaiannya di luar rumah. Dalam muamalahnya, dalam interaksinya, dalam pergaulannya, maka orang mengatakan ini orang baik. Namun dalam hadis ini, ketika Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahlihi, di sini Nabi justru mengajarkan bahwa ukuran kebaikan seorang itu yang paling jujur adalah bagaimana dia memperlakukan keluarganya, bagaimana dia bersikap baik kepada keluarga. Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan al-khair dalam hadis ini? Apa standar khair dalam hadis ini? Ketika Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian, Nabi di sini mengatakan sebaik-baik kalian itu bukan yang paling banyak ibadahnya, bukan yang paling berharta atau paling kaya atau yang paling berilmu, bukan. Khairukum, sebaik-baik kalian, bukan yang paling banyak ilmunya, yang paling berharta atau dia yang paling banyak ibadahnya, tetapi yang dimaksud dengan khairukum di sini yang paling baik kepada keluarganya. Arti khair itu banyak. Secara bahasa, khair itu bisa mencakup segala bentuk kebaikan. Segala bentuk kebaikan, segala bentuk keutamaan, segala bentuk kemuliaan dan manfaat itu dikatakan baik. Artinya, Nabi yang mulia SAW tidak membatasi hanya pada satu aspek saja. Yang terbaik, orang yang paling baik pada keluarganya bukan dalam satu aspek saja, tapi kebaikan kepada keluarga itu mencakup kebaikan dalam akhlak, kebaikan dalam ucapan. Kalau dia berucap, ucapannya paling baik. Kalau dia berakhlak kepada anak istrinya, dia berakhlak dengan yang paling baik. Kalau dia perhatian kepada keluarganya, dia perhatian yang paling baik. Orang yang paling baik perhatiannya dia. Itu dikatakan baik. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik kepada keluarganya itu yang paling baik akhlaknya, yang paling baik ucapannya, yang paling baik perhatiannya. Ya. Termasuk yang paling baik nafkahnya, yang paling baik dalam memberikan pendidikan kepada anak dan istrinya, yang paling baik dalam kasih sayang, kesabaran, penghormatan, bahkan waktu yang diberikan, hingga sebatas senyuman, itu pun senyuman yang paling baik. Maka Nabi SAW tidak membatasi Anda baik hanya dalam nafkah saja. Anda baik itu dalam hal pendidikan saja. Kalau ada di antara kita memberikan nafkah yang terbaik, memberikan pendidikan yang terbaik, masih banyak aspek-aspek yang lain yang itu dibutuhkan oleh keluarga. Akhlak, ucapan, perhatian, kasih sayang, kesabaran menghadapi mereka. Ya, kesabaran menghadapi anak, menghadapi istri. Ya. Apalagi istrinya banyak, anaknya banyak. Sabarnya harus berlipat-lipat. Ya. Termasuk sabar dan penghormatan, memanggil dengan panggilan yang sayang, panggilan yang disukai, termasuk memberikan waktu berikan yang terbaik. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, ukuran keberhasilan seorang suami itu bukanlah seberapa dia itu dihormati di luar rumah. Bukan itu. Tetapi keberhasilan seorang suami adalah seberapa dia dicintai, dirindukan kehadirannya di dalam rumah. Makanya yang mengatakan khairukum khairukum li ahlihi.
Ya, maka berat memang. Menjadi orang yang paling baik di tengah keluarga itu sangat susah. Menjadi suami yang terbaik, ayah terbaik itu berat. Maka minta kepada Allah. Ya, kalau kita belum baik dalam akhlak, bagus akhlak. Minta kepada Allah dan berusaha yang baik. Yang tadinya kita mudah marah, kita berusaha untuk bisa mengendalikan Allah. Kita belum bisa misalkan sempurna yang terbaik dalam ucapan, berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam berucap. Memanggil dengan panggilan yang baik, berucap dengan ucapan yang baik. Ini semua akan membantu kita dalam menyempurnakan akhlak. Ya, hadis ini itu diawali dengan kalimat akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Kemudian keluar di sini khairukum li ahli. Maka ukuran keberhasilan seorang adalah ketika ia dirindukan, dicintai kehadirannya di dalam keluarga. Maka hendaklah dia sempurna. Kalau dia sudah baik dalam akhlak, dalam ucapan, dalam nafkah, dalam pendidikan, perhatian pun juga harus berikan yang terbaik. Anak laki dengan anak perempuan itu memiliki perhatian yang berbeda. Cara bermuamalah yang berbeda. Harus lebih sabar menghadapi anak laki dan perempuan. Lebih sabar anak perempuan atau laki? Anak perempuan. Nah, tapi jaminannya surga. Ya, ketika seorang dimiliki mau 2, mau 1, mau 3 anak perempuan, dia sabar menafkahi, mendidik mereka sampai menikah, jaminannya surga. Ada kisah menarik. Saya putus sebentar. Ada kisah menarik. Seorang suami memiliki 1 istri. Istrinya melahirkan anak perempuan terus. Anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, kelima perempuan. Yang keenam, mungkin belum ada alat WC gitu ya. Dia nggak tahu. Jadi tahu kelaminnya kalau sudah lahir. Dia mengatakan pada istrinya, istriku, kalau kamu lahir ini anak keenam perempuan, jatuh tawar. Ceraikan. Karena anak perempuan. Ketika tiba hari istrinya melahirkan, dia menunggu di luar ruangan bersalin, dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi. Dalam mimpi tersebut seakan-akan telah terjadi hari kiamat dan orang sudah dimasukkan ke neraka, ke surga. Giliran dia. Ketika pintu neraka ada berapa? Ada 7. Ya, kalau pintu surga 8. Ketika dia akan dimasukkan ke pintu pertama di neraka, datang anak perempuan yang pertama, membela ayahnya, tidak jadi dimasukkan ke neraka dari pintu pertama. Selamat. Ketika akan dimasukkan ke pintu neraka yang kedua, datang anak perempuan yang kedua, membelanya. Selamat. Diberikan syafaat. Ya. Pintu ketiga, datang anak perempuan yang ketiga. Pintu yang keempat, datang anak perempuan yang keempat. Pintu kelima, datang. Terus demikian. Yang pintu ke-6, dia nggak tahu anaknya laki atau perempuan, karena baru mau dilahirkan. Di tengah kekalutan tersebut, dia akan dimasukkan ke neraka dari pintu ke-6, dan dia nggak tahu siapa anaknya, itu laki atau perempuan. Dia terjaga dalam mimpinya. Bersamaan dengan istrinya melahirkan. Istrinya berkecamuk pikirannya, ya Allah, ini kalau anak laki-laki saya cerai nih. Dicerai nih, talak. Kalau anak perempuan saya selamat. Suaminya bangun tidur, kalau ini anak perempuan saya selamat.
Karena mimpinya dia dibela terus oleh anak perempuan untuk dimasukkan neraka. Dibela. Ketika dia bertemu dengan istrinya, diberitahu, maka istri mengatakan kepada suami, engkau berbahagia lahir anak laki-laki. Jadi saya nggak jadi suaminya sedih. Istrinya bahagia, suaminya sedih. Padahal dia menginginkan anak laki-laki. Tapi habis bermimpi, dia berharap anak perempuan. Ya, maka memberikan perhatian kepada anak yang berbeda jenis kelaminnya itu berbeda pula perhatian. Ya. Setelah fitrahnya suami atau ayah itu dia mengharapkan anaknya laki-laki. Tapi Allah Ta'ala Maha Adil untuk memberikan kepada kita ya anak dengan jenis kelamin apapun. Intinya ada perhatian yang berbeda dalam memperlakukan anak laki dan anak perempuan. Yang harus lebih sabar itu anak perempuan. Ya. Tapi dia masih dirahmati Allah. Ketika Nabi mengatakan khairukum li ahlihi, orang yang paling baik adalah yang paling baik pada keluarganya. Kenapa keluarga dijadikan standar? Kenapa Nabi SAW menjadikan keluarga itu dijadikan standar kebaikan seseorang dalam akhlaknya, dalam ucapannya, dalam perhatiannya, dalam nafkah, pendidikan, kasih sayang, kesabaran hingga kemudian sebatas senyuman. Kata para ulama, keluarga itu adalah tempat di mana topeng sesungguhnya dari seorang itu paling mudah terlepas. Seorang kalau di rumah, dia bisa menahan emosi, menjaga tutur kata, bisa tersenyum kepada semua orang. Artinya bisa akhlaknya tasannu'an, dibuat-buat. Tapi kalau di dalam rumah, bersama orang-orang yang paling dekat dengannya, itu akan tampak hakikat akhlak yang sesungguhnya. Artinya topengnya mudah terlepas. Karena hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwa akhlak yang sesungguhnya adalah akhlak yang tetap baik ketika tidak ada kamera, tidak ada jamaah, tidak ada manusia yang memuji. Itu ketika di dalam rumah, berinteraksi dengan anak, dengan istri, pagi, siang, malam, sore, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi sedih, suka duka, dalam kondisi kecukupan, dalam kondisi kekurangan, berlebih, dalam kondisi semuanya sehat atau dalam kondisi sebagainya sakit, ya. Semuanya dia berusaha untuk mewujudkan akhlak yang paling baik. Kemudian yang masih dirahmati Allah. Yang berikutnya, kalimat khair itu bukan hanya untuk memenuhi hak. Orang berbuat baik kepada keluarganya atau berbuat paling baik pada keluarganya itu bukan hanya untuk memenuhi hak daripada anggota keluarga seperti anak dan istri. Ya. Jadi batasannya bukan sekedar mengatakan loh kan saya harus memberikan nafkah, tetapi lebih mengarah kepada ihsan, yang ia berlebih dalam berbuat kebaikan. Maka slogannya adalah apalagi kebaikan yang bisa kuberikan kepada keluargaku hari ini. Sehingga seorang ayah, seorang suami yang hari ini atau sebelumnya atau selama ini dia masih mendengar curhatan anaknya, dia membantu pekerjaan rumah, bisa bermain dengan anaknya, menghibur, menyenangkan istrinya, berarti dia mengamalkan hadis.
Karena tidak sekedar tuntutan memenuhi hak dalam menjadi orang yang terbaik bagi keluarga, tapi lebih daripada itu. Dan Nabi yang mulia SAW adalah teladan yang terbaik kepada keluarganya. Maka sebagai contoh bagi kita dalam menjadi seorang ayah, kepala keluarga atau suami, itu adalah Rasulullah SAW. Karena beliau menutup hadis ini dengan mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Beliau menutup hadis ini dengan mengatakan, dan aku ini adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Inilah salah satu metode Rasulullah SAW yang beliau tidak hanya memberikan contoh, tapi Nabi juga memberikan teladan. Bagaimana teladan Nabi SAW dalam rumah tangga? Apa saja teladan yang bisa kita teladani kalau Nabi mengatakan, aku yang paling baik kepada keluarga aku di antara kalian? Yang pertama, Nabi itu suka membantu pekerjaan rumah, pekerjaan istri. Meskipun itu tanggung jawab utama istri, tapi Nabi SAW pun suka membantu pekerjaan rumah. Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Kana fi mihnati ahlihi, fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah." Kalimat kana, inna, ini kalau dalam bahasa atau dalam ilmu usul fikih itu menunjukkan keseringan, mudawamah, kebiasaan. Ya. Jadi seringnya Nabi itu membantu pekerjaan keluarga. Jadi kalimat inna kana nabiyyu, inna Rasulullah atau inna nabiyya itu menunjukkan pekerjaan perempuan itu dilakukan dengan sering. Aisyah ketika mengatakan kana Nabi SAW mihnati ahlihi, itu bukan sekedar sekali dua kali. Seringnya, biasanya Nabi itu suka membantu pekerjaan keluarga. Jika waktu sholat telah tiba, maka boleh keluar untuk sholat. Maka Nabi memberikan teladan kepada kita. Nabi itu apa? Beliau biasa menjahit sandal beliau sendiri ketika putus, menjahit pakaian yang bolong, memerah susu dari kambing atau dari unta misalnya, bahkan melayani dirinya sendiri. Padahal di luar rumah, Nabi seorang pemimpin, manusia terbaik, seorang Rasul, seorang Nabi, ya, terhormat, termulia. Tapi di rumah, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi teladan, seringnya membantu pekerjaan keluarga. Poin yang pertama ini kayaknya nggak asing buat kita, karena budaya kita di negeri ini, suami suka membantu istri. Kan gitu ya? Karena enggak? Suami suka umbah-umbah tuh enggak? Cuci piring, cuci baju gitu ya? Bukan hanya baju sendiri, bahkan baju keluar rumah gitu. Pulang kerja langsung gitu ya? Insya Allah. Jadi kalau yang poin pertama ini kayak nggak asing buat kita. Tapi kalau di luar Indonesia, di luar Jawa, itu sesuatu yang aneh. Di negeri Yaman sendiri itu ada satu daerah yang lelakinya itu lelaki yang terhormat, suami yang terhormat, yang dia tidak membantu pekerjaan istrinya. Tugasnya cuma di rumah ungkap-ungkap. Istrinya yang pergi ke ladang, yang bekerja di ladang, yang ngurus semua rumahnya. Tapi kalau suami yang bantu, aib buat mereka. Karena budayanya demikian. Seorang suami itu adalah seorang raja, yang terhormat, tidak layak, tidak pantas untuk
melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Tentunya budaya ini bertentangan dengan teladan Nabi SAW. Ya. Yang kedua, bentuk teladan Nabi SAW selain membantu pekerjaan rumah. Apa itu? Paling lembut kepada istrinya. Paling lembut kepada istrinya. Nabi pernah berlomba lari dengan Aisyah. Nabi pernah seringnya memanggil Aisyah dengan kalimat ya Aish, kalimat sayang. Nabi pun juga menyuapi istrinya. Nabi pun juga minum di bekas tempat minumnya Aisyah. Dan itu tidak mengurangi kewibawaan. Karena menunjukkan kasih sayang. Kita pun juga demikian. Meskipun kita punya titel yang lebih tinggi daripada istri kita, atau punya pekerjaan, penghasilan yang lebih tinggi misalkan, atau istri kita hanya sekedar seperti numpang hidup, nggak ada menghasilkan, tetap kita bersikap paling lembut kepada istri. Ya, apalagi dengan jasa istri kita punya keturunan. Yang ketiga, Nabi SAW itu sosok yang paling sabar. Karena rumah tangga Nabi yang mulia SAW dengan 9 istri, ya, Nabi itu menikahi ada 11 wanita. Kemudian memiliki 2 budak perempuan. Jadi total wanita yang dimiliki Nabi ada 13. 11 wanita merdeka, 2 budak. Budaknya itu Juwairiyah dan Raihanah. Budak yang menghasilkan keturunan, yang namanya Ibrahim, anaknya Rasulullah, itu dari budak Juwairiyah. Bukan Juwairiyah, Mariyah. Enggak ya? Budak Nabi SAW itu ada 2, yang pertama Mariyah Al-Qibtiyah, kemudian Raihanah. Ya. Selain Maria dengan Raihanah, maka itu istri Nabi SAW ada 11. Yang Nabi ketika wafat atau ketika Nabi masih hidup, itu ada 2 istri yang meninggal. Tapi yang tahu? Ada 2, Khadijah satunya. Yang Nabi menikahinya cuma 3 bulan. Dan istri ini tidak pernah ada riwayat hadis dari Nabi SAW. Karena cuma 3 bulan rumah tangga, terus wafat. Dikenal sebagai Ummun Masakin, ibundanya fakir miskin. Siapa? Zainab siapa? Zainab istri Nabi itu Zainabnya ada 2. Zainab bintu Khuzaimah. Yang satunya apa? Jahash. Zainab bintu Khuzaimah dan Zainab bintu Jahsh. Yang dikenal dengan Ummul Masakin itu adalah Zainab bintu Khuzaimah. Yang Nabi menikahnya cuma 3 bulan. Nabi hidup, keduanya wafat. Kalau Khadijah kan menikah dengan Nabi kurang lebih 25 tahun. Hidup bersama Nabi. Tapi kalau Zainab bintu Khuzaimah itu cuma 3 bulan. Jadi istri Nabi ada 11. Ketika Nabi masih hidup, ada 2 yang meninggal. Ketika Nabi wafat, itu ada 9 yang tersisa. Rumah tangga Nabi yang besar dengan 9 atau 11 istri ini itu bukan tanpa masalah. Ada rasa cemburu, ada perbedaan pendapat, ada kesulitan ekonomi. Ya. Namun Nabi SAW menyelesaikannya dengan hikmah, dengan kesabaran, dengan kelembutan. Ketika Nabi kedatangan tamu di rumahnya Aisyah, ada salah satu istri Nabi SAW ingin membantu dalam memberikan hidangan. Itu di rumahnya Aisyah. Ketika ada salah istri yang di luar, kemudian melihat Nabi banyak tamu, maka istri tersebut mengutus budaknya untuk memberikan makanan hidangan. Itu tamu.
Aisyah cemburu, ditampar, piringnya pecah. Nabi tidak marah. Nabi sabar, lembut menghadapinya. Nabi hanya mengatakan, ibu kalian itu para sahabat, karena istri Nabi itu adalah Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang beriman, maka dengan ibu kalian sedang cemburu. Nabi tidak merasa harga dirinya itu jatuh. Nabi tidak merasa kemudian sedang dilecehkan atau tidak dihormati sama sekali oleh Aisyah. Tidak. Di situ Nabi SAW menyesuaikannya dengan hikmah, kesabaran, dan kelembutan. Ya, perbedaan pendapat banyak terjadi. Terus ekonomi, ada istri-istri Nabi SAW yang menggugat atau meminta tambahan uang belanja. Ada. Padahal kalau kita pikir, coba dihitung, Nabi itu memberikan nafkah kepada tiap istrinya itu kurma dan gandum. Kurma dan gandum. Nil gandum yang Nabi berikan kepada para istrinya itu 3 kali lipat dari kurma yang ada. Nafkah Nabi sifatnya tahunan bukan bulanan. Dalam setahun satu istri itu mendapatkan 60 wasak. 60 wasak itu berapa kilo? Kalau satu wasak 60 sok, satu sok kira-kira 2,5 kilo. Berapa jatuhnya? Oke, gitu ya. 60 wasak, satu wasaknya 60 sok, berarti 60 kali 60. Satu sok sekarang berapa kilo kita mengeluarkan zakat fitrah? 2,5 sampai 3 kilo. Katakanlah 3 kilo berapa berarti? Bakul mana bakul? Berapa itu? 60 kali 60 kali 3, kira berarti 10,8 ton kurma dalam setahun untuk satu istri kali 9. Oke, karena Nabi SAW. Nah, berarti yang mau menambah yo mikir gitu loh. Nabi SAW memberikan nafkah lebih. Gandum Nabi kepada istrinya 3 kali lipatnya. Berarti 10,8 kali 3 kali kesongo. Itu saja ada yang minta tambahan nafkah belanja. Ya. Dan Nabi menyelesaikan dengan hikmah, dengan sabar, kelembutan. Yang berikutnya, yang keempat, kalau ada Nabi SAW, beliau itu sosok yang sangat memberikan perhatian. Kalau istrinya itu cerita, bahkan ceritanya panjang lebar, didengarkan dengan seksama. Kenapa? Mendengarkan pasangan cerita itu bentuk cinta. Biasanya para istri minta waktunya saat di atas panjang sebelum tidur. Betul? Memberikan keluh kesahnya, ceritanya sepanjang hari dalam mengasuh anaknya, berinteraksi dengan tetangga dan seterusnya. Dan Nabi SAW pernah mendengar cerita Aisyah yang panjang luar biasa tentang 11 wanita di zaman jahiliyah dahulu yang sedang duduk menceritakan aib daripada suaminya, yang dikenal dengan hadisnya Ummu Dzar. Itu Nabi mendengarkannya dengan seksama dan mengomentari di akhir di ujung hadis tersebut. Ya. Ada Ummu Dzar, ada Abu Dzar. Nabi mengatakan, aku itu seperti Abu Dzar dengan Ummu Dzar. Ini menunjukkan Nabi perhatian luar biasa. Karena itu adalah bentuk cinta.
Sampai-sampai seorang suami yang dia dengan sabarnya, sayangnya, penuh perhatian mendengarkan cerita panjang lebar dari istrinya di malam hari, itu seperti begadang menuntut ilmu. Nah, begadang nonton bal kan enak ya, bisa gitu ya, apalagi gol ya, terus sambil nyeruput kopi gitu kan. Ini begadang denger menuntut ilmu. Ya, pernah nggak kita belajar di dini hari gitu? Belajar jam 1 sampai jam 4, pernah nggak? Hah? Sering apa cuma sekali habis itu langsung geliang gitu? Para ulama dahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Hanifah itu biasa dari Isya sampai subuh tidak tidur. Dari Isya sampai subuh tidak tidur, tidak pula buang angin, bola yang lainnya. Sehingga mereka itu kalau sholat subuh itu dengan wudunya sholat Isya. Kita yo tidak bisa. Tadi ya, kalau habis sholat Isya bisa jadi kita buang angin, bisa jadi kita kemudian pipis, buang air kecil. Ya. Nah, begadang menuntut ilmu itu berat luar biasa, nggak mudah. Kita pernah selama kurang lebih 2 tahun itu setiap hari mengikuti pelajaran kuliah online yang harus bertatap muka di Mekah, waktu Mekah di Mekah, kemudian di Mesir. Itu luar biasa. Dari waktu maghrib di sini jam 10 sampai Isya, nanti Isya jam setengah 1, nanti lanjut lagi sampai setengah 4. Itu luar biasa. Paginya kondisi tubuh ya. Nah, antum yang tidak bisa begadang menuntut ilmu itu bisa digantikan dengan apa? Mendengar cerita dari pasangan. Pahalanya sama. Ya, yang punya pasangan. Kalau yang punya, ya berusaha mencari. Yang kelima, teladan Nabi yang mulia selasa. Apa itu? Tidak pernah memukul istri. Kata Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi wa lam ra'atan wa la khadima." Rasulullah SAW itu tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya. Tidak pula memukul wanita, istrinya, tidak pula memukul pembantu. Ini teladan kelembutan yang luar biasa. Ya. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah, pelajaran tarbawiyah terhadap hadis yang pertama ini, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada manusia, kepada keluarganya gitu. Nabi SAW tidak mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada manusia. Nabi tidak mengatakan demikian, tetapi kepada keluarganya. Ini menunjukkan bahwasanya keluarga itu tempat yang paling banyak pengorbanan, tempat yang paling banyak kita berinteraksi, tempat yang paling banyak ujiannya. Kalau seorang yang mampu menjaga akhlak di rumahnya, dia biasa dengan mudah menjaga akhlaknya, maka dia akan biasa mudah untuk menjaga akhlaknya di luar rumah. Tetapi tidak selalu sebaliknya. Kalau orang di rumah dia bisa ramah, dermawan, dan seterusnya, belum tentu di dalam rumah demikian. Ada orang yang dipuji semua orang, namun anak-anaknya takut kepadanya. Ada istrinya menangis setiap malam, rumahnya pun penuh dengan ketekanan kalau ada kehadirannya. Ini berarti orang tersebut dia gagal menjadi orang yang terbaik. Meskipun di luar rumah dia dikenal sebagai orang yang baik. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini mengajak kita untuk selalu mengintrospeksi setiap harinya. Khairukum khairukum li ahlihi
Ini mengajak kita untuk selalu bermuhasabah setiap harinya. Satu, apakah keluargaku merasa aman ketika aku pulang? Cek di situ. Kedua, apakah istriku itu lebih banyak tersenyum atau menangis karena sikap? Tiga, apakah anak-anak itu senang menghabiskan waktu bersamaku? Empat, apakah aku lebih ramah kepada orang luar daripada kepada keluarga? Kalau kita kemudian bisa menjadikan sebagai bahan introspeksi, maka itu akan membawa kepada perubahan. Itu apa? Kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan keluarga, bukan di hadapan manusia. Mungkin di depan manusia kita dikenal sebagai seorang ustaz, sebagai seorang dosen, pengusaha, direktur, pejabat, tokoh masyarakat. Namun di sisi Allah Ta'ala, salah satu ukuran terbesar itu bukanlah gelar-gelar tersebut. Ukurannya adalah bagaimana akhlak kita kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kita tinggalkan hadis yang pertama, kita masuk pada hadis yang kedua. Nabi yang mulia dalam hadis Muslim beliau mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin, seorang suami itu membenci seorang mukminah, itu membenci istrinya. Jika dia tidak menyukai satu perangai, satu akhlaknya, maka hendaklah dia ridho terhadap perangai yang lainnya. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin, seorang suami itu membenci seorang mukminah, seorang istrinya. Jika ia tidak menyukai satu peranginya, maka hendaklah ia itu ridho terhadap perangi yang lain. Hadis ini, hadis kedua, adalah kaidah emas dalam menjaga cinta di dalam rumah tangga. Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa pasangan yang baik itu yang tidak punya kekurangan. Tapi justru dalam hadis ini Nabi mengajarkan cara memandang pasangan itu secara adil dan utuh. Bukan satu kemudian dihakimi semuanya, kepiawaian. Maka Nabi mengawali dengan kalimat la yafraq. Apa yafraq itu? Yafraq ini berasal dari kalimat farika yafraqu. Artinya abghadha, membenci dengan kebencian yang mendalam. Di mana sebagian ahli bahasa mereka menjelaskan bahwa al-farq itu bukan sekedar tidak suka sesaat, tetapi apa? Ketidaksukaan yang menyebabkan seorang itu menjauh, meremehkan, bahkan enggan hidup bersama. Makanya Nabi tidak mengatakan la yakrah, tapi la yafraq. Kalau la yakrah itu kariha, yakrahu membenci, tidak senang, tapi sesaat. Tapi la yafraq ini kebencian yang mendalam. Seolah-olah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan biarkan satu kekurangan itu berubah menjadi kebencian yang menguasai seluruh hatimu. Jadi sangat penting dalam rumah tangga, setelah seorang dia itu berumah tangga, terjadi akad yang sah dan hidup berumah tangga, lambat laun yang namanya pasangan suami istri akan menemukan aib dari pasangannya masing-masing. Kalimat yang sering terucap adalah ternyata seperti ini. Ini sekarang banyak kejadian yang di sholat para ustaz itu ikhwan gadungan.
yang sering gombali para akhwat. Tujuannya hanya sekedar dinikahi, ditinggal, dinikahi, ditinggal, dinikahi, ditinggal. Ya, mudah-mudahan di bawah kita tidak ada. Jadi modalnya cuma jenggotan, kapal ngaji wisui, jenggotan, kapal cingkran, kapal ilong. Ya, terus seakan-akan dia itu orang yang istiqomah, multazim, tapi begitu menikah kerjaannya tidak ada, nganggur, memberatkan istrinya, bahkan merampas harta istrinya. Dan itu terjadi di berbagai kota. Hati-hati, ya, terutama yang jadi mak comblang ini. Ya, kalau untuk menjodohkan hati-hati, benar-benar dipilih. Ada teladan yang baik dari Syekh Muhammad Zamil Zain, penulis kitab Firqatun Najiyah. Ini ulama sufi yang jadi ahlu sunnah, ulama Makkah, ulama hadis, sudah meninggal. Ya, saya pernah ketemu dengan putranya Syekh Lukman yang dia buka pembagian buku gratis di Zamzam Talk. Ya, 2016 saya ketemu, kemarin 2026 saya juga ketemu. Ya, membagikan buku-buku gratis berbagai bahasa. Kalau orang Melayu Indonesia ditawarkan bahasa Indonesia. Kalau orang India ditawarkan bahasa Urdu dan yang lainnya. Kalau penuntut ilmu dari dia akan menawarkan kitab-kitab yang gratis. Ya. Syekh Zamil Zain ini diceritakan oleh Syekh Masyhur bahwa beliau itu kalau mencari jodoh untuk anaknya, putrinya, maka nyarinya di masjid. Nyarinya di mana? Di masjid. Siapa yang dicari? Pemuda yang sholatnya paling lama setelah setengah waktu. Jadi kalau sholat berjamaah selesai, saya sama duduk mengamati jamaah. Ini yang diperhatikan. Dicari pemuda yang dia paling lama sholatnya, sholat sunnahnya. Kan biasanya pemuda itu kalau sudah sholat, begitu salam, lencing langsung. Nah, kalau ada pemuda dia duduk, berzikir, memperlama zikirnya, dia berdoa, habis itu sholat sunnah, dilihat, dicek sholatnya. Kalau sholatnya itu paling lama, paling bagus, setelah sholat didekati, dipegang tangannya. Nah, nama manusia. Dari mana? Sudah menikah? Belum. Ayo ikut saya. Nikah dengan anak saya. Kenal ya? Bukan di sini tapi. Ya. Kalau orang sekarang, tanya apa kerjaan? Kan gitu. Sudah punya rumah belum? Penghasilannya berapa? Ya. Tapi kalau sudah ngaji beda itu. Kalau udah ngaji ada ikhwan yang melamar anaknya, dia akan tanya, ikhwan ini siapa yang kenal? Dia lama ngaji belum? Bagaimana ketakwaannya, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadah? Kan gitu. Baik. Jadi jamaah sekalian rahmatullah ta'ala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kedua ini menyebutkan bahwa janganlah seorang mukmin, itu seorang suami, membenci istrinya dengan kebencian yang mendalam, kebencian yang kemudian mengantarkan dia untuk menjauh, meremehkan, bahkan enggan hidup bersama. Ya, jangan biarkan satu kekurangan berubah menjadi kebencian yang menguasai seluruh hati. Kenapa Nabi SAW melarang al-faraq, kebencian yang mendalam? Alasannya, karena kebencian itu memiliki sifat. Apa sifatnya? Ada 4. Benci itu membutakan mata. Satu, membutakan mata. Jadi mau berbuat apapun dipandangnya salah, nggak sempurna. Yang kedua, menghapus kenangan baik. Orang kalau sudah benci, kenangan baik apapun dia akan terlupakan. Lenyap. Yang ketiga, memperbesar kesalahan kecil. Sesuatu yang sepele,
remeh-temeh, ringan, dianggap besar. Yang keempat, kebencian itu memiliki sifat mengecilkan kebaikan yang besar. Maka ketika seorang telah dikuasai dengan al-faraq itu, dia tidak lagi melihat pasangannya sebagaimana adanya, tetapi melihatnya melalui kacamata kebencian. Ya, maka praktek dalam rumah tangga sifat al-faraq ini, misalkan suami dia tidak menyukai istrinya yang terlalu lambat. Ya. Lalu dia mengatakan, yang orang, kamu itu memang nggak pernah benar. Telat mikir, telat segala macam. Padahal ini pada satu katakanlah istrinya serba telat gitu. Terlalu lambat dalam bersikap, terlalu lambat dalam melaksanakan tugas misalnya. Tapi di sisi yang lain, istrinya itu penyayang, menjaga anak dengan totalitas, sosok yang taat beragama, pandai mengatur rumah. Ini kan kelebihan. Gara-gara karena terlalu lambat, ini satu kekurangan bisa menghapus semua kebaikan. Ini yang dilarang oleh Nabi yang mulia SAW. Satu kekurangan menghapuskan banyak kebaikan. Maka dikatakan la yafrah mu'minun mu'minatan. Atau sebaliknya, istri merasa suaminya kurang romantis, kaku, dingin, luar biasa, tidak ada romantisnya. Ya, tapi dia melupakan bahwa suaminya di sisi yang lain dia seorang yang jujur, bertanggung jawab, menjaga sholat, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah, sangat mencintai anak-anak. Ini berarti apa? Hanya dengan satu kekurangan merupakan banyak kebaikan. Padahal manusia itu tidak ada yang sempurna. Makanya dia mengatakan, in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Kalau dia tidak senang dengan satu perangi dari istrinya, dia akan senang dengan perangi yang lain. Itu menunjukkan bahwasanya khuluq, akhlak manusia itu ada yang disukai dan ada yang tidak disukai. Ya. Ketika Nabi mengatakan in kariha minha khuluqa wa radiya minha akhar, Nabi tidak mengatakan istrimu pasti sempurna, tidak. Tapi Nabi SAW mengakui adanya realitas kehidupan. Mungkin ada sebuah akhlak yang engkau tidak sukai, ini sangat realistis. Kenapa? Karena manusia punya kekuatan, dia punya kelemahan, kelebihan, ada kekurangan. Tidak ada manusia yang seluruh akhlaknya sempurna kecuali Nabi SAW. Ya, makanya masih dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang dia mendapati ada satu karakter yang tidak disukai dari pasangannya, maka hendaklah dia itu melanjutkan secara utuh dalam penilaian pada pasangannya itu, bahwasanya masih banyak hal-hal yang baik dari pasangannya tersebut. Maka dia mengatakan radiya min akhar. Ya, dia akan mendapati perangi yang dia ridho, yang dia sukai. Itu menunjukkan bahwa akhlak manusia itu gabungan dari hal yang disukai dan hal yang tidak disukai. Maka jangan menilai seorang hanya dari satu sisi, menyimpulkan seluruh kepribadian seorang hanya di satu kesalahan. Karena manusia lebih besar daripada satu kesalahannya. Karenanya, bagaimana agar kita tidak terjatuh dalam kali al-faraq tadi, kebencian yang mendalam? Ya, yang pertama, biasakan menyebut kelebihan pasangan.
biasakan menyebut kelebihan pasangan. Ada seorang suami, dia menyodorkan kertas kepada istrinya, istriku, tolong catat semua kekurangan-kekuranganku, demikian pula saya akan menulisnya. Nanti kita akan ukuran. Istrinya, wah beneran gitu, bisa memberikan masukan kepada pasangannya, kalau suaminya. Karena diminta. Kan jarang-jarang ada suami kok minta dikoreksi kan gitu ya. Ini minta, tolong ini ada kertas, tulis segala kekurangan daripada suami. Suami juga kan, saya juga akan menulis kekurangan dari istri. Setelah dirasa cukup, kemudian bertukar. Kertasnya suami dilemparkan ke istri, kertasnya istri serahkan suami. Suami baca, istrinya menyebutkan semua kekurangan suaminya. Ini itu dari A sampai Z. Ketika kertasnya suami itu dibaca oleh istrinya, kosong. Tidak ada tulisan. Ditanyakan oleh istrinya, kenapa? Kok kosong? Istri merasa dia banyak kekurangan juga. Kata suaminya, kekurangan-kekuranganmu itu lebih banyak. Kekurangan-kekuranganmu itu masih jadi lebih banyak kelebihan daripada kekurangan. Maka saya maafkan semua. Ya, ini menunjukkan bahwasanya biasa menyebutkan kelebihan pasangan ini bisa menjadikan kita lebih adil dan utuh dalam menilai pasangan. Ada lagi kisah yang lain. Ada sepasang suami istri, dia bertengkar hebat. Sampai kemudian suami itu memukul istrinya di pipinya. Dan pipi itu menjadi merah. Dan seketika istrinya menangis. Di tengah pertengkaran sampai ada pukulan, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Pintu rumah apa? Diketuk. Dan setelah dilihat, ternyata yang datang mertua, ayah ibu dari istrinya. Kira-kira gimana nih kalau untuk posisinya demikian? Habis mukul, tiba-tiba mertua datang gitu. Lagi polisi nangis, maka segera dikondisikan. Tapi yang namanya air mata, mata yang memerah, bekas pipi yang dipapar itu masih membekas. Ketuk lagi, akhirnya dibuka. Dipersilakan, oh ayah ibu silakan masuk. Mana istrimu? Kata mertuanya, sebentar lagi di kamar, lagi siap-siap. Ketika keluar kamar, istrinya itu dengan kondisi matanya memerah. Ya, ditanya, kamu habis nangis, bertengkar, ini pipi kenapa gitu? Istrinya mengatakan, ini air mata, kangen ketemu ibu sama bapak. Istrinya tidak menceritakan ini baru dipukul sama suaminya enggak. Suami selamat. Dan akhirnya dia minta izin keluar dari rumahnya untuk beli makanan. demi memuliakan tamu di mertua. Ketika dibeli makanan di ke toko emas, dia belikan cincin hadiah untuk istrinya. Ya, ketika dia pulang diberikan cincin tersebut. Kenapa? Istrinya menyembunyikan aib daripada kekurangan suami. Maka jangan sampai satu kekurangan itu kemudian menjadikan seorang membenci terlalu dalam sehingga meninggalkan atau berusaha menjauh atau tidak mau bersama. Yang kedua,
Jangan menggeneralisasi. Hindari selalu kalimat kamu selalu, kamu itu tidak pernah. Ini kalimat-kalimat yang biasanya tidak adil. Karena apa? Menggeneralisasi. Seakan-akan pasangan itu salah. Semuanya penuh dengan kekurangan dan aib. Ya, maka hindari kalimat-kalimat yang menunjukkan hal demikian. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah bentuk perhatian, keindahan dari metode Rasulullah SAW, bahwa Nabi tidak mengatakan carilah pasangan yang tidak memiliki kekurangan, karena nyata tidak ada. Nabi juga tidak mengatakan tutuplah mata dari semua kekurangan. Ini juga bukan sikap yang realistis. Karena nyatanya pasangan ada kekurangan. Ya, namun Nabi mengajarkan kepada kita semua yang jauh lebih bijaksana. Jika engkau melihat satu hal yang tidak engkau sukai dari pasanganmu, jangan berhenti melihat di satu sisi tersebut. Haruskan pandanganmu, biasanya engkau akan menemukan banyak kebaikan yang lain yang layak untuk disyukuri. Karena akhlak manusia itu gabungan dari dua hal. Ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Inilah rahasia bagaimana rumah tangga itu akan bisa bertahan, ya, kemudian diberkahi, bahkan sampai ke dalam surga. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa mewujudkan, dan kita berhenti di poin ini dalam kaidah yang kedua, dan waktu kesempatan kita sambung kembali, karena hakikatnya ada 10 hadis, kita baru 2 hadis, dan waktu kesempatan bisa kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.